populer. Terbongkar juga di rumah Magelang tidak terjadi apa-apa. Lantas, siapa yang melecehkan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati? Pada saat mereka mengurus-ngurus itu, berdering telepon dari Ibu PC, Bu Sambo kepada Richard. Baik. Meminta supaya balik ke rumah. Itu yang di Magelangnya itu ya, Pak Herman ya? Dipanggil Ibu, si Richard. Dia kan satu mobil dengan si RR yang bawa mobil kan. Baliklah mereka ke rumah Magelang. Pada saat rumah Magelang, kok sampai dibawa di rumah, nggak ada yang di rumah biasanya ada Suci, ada Ibu, ada Kuat, gitu kan? Nggak ada orang. Gitu juga tidak lihat si Joshua almarhum di lantai 2 itu dilihat kok tegang yang si Kuat panik gitu ya. Si Susinya sama itu nangis untuk rumah tangganya, nangis. Tanya ke RM nanya ke Kuat, apa? Oh enggak, tuh tadi siapa si Joshua jalan tidak apa-apa lah gitu kan, tiga itu kan. Sementara dia cek ke atas itu kayak gimana ya, enggak jatuh di depan kamar mandi gitu. Jadi mereka curiga, kenapa Joshua kok orang ini kayak orang itu lah, cuma sebenarnya orang tentangnya dia ngebangun kamar ini. Sejauh mana pelecehan itu ada? Waktu itu nggak tahunya cuman soal ada pertengkaran kayak si Kuat sama Joshua. Nah terus saya tanya juga ke itu, dia bilang itu nggak tahu tuh, tapi Kuat nggak jelasin. Coba kalau Kuat jelasin, wah ibu begini apa caranya gitu kan? Dia jadi clean apa si RM kan juga tanda tanya. Dikira hanya pertengkaran antara sini, kebetulan ibu kan kok kalian bertengkar, jadi di mata dia gitu perasaannya ya. Oke. Kondisinya seperti apa ibu saat itu? Ibunya baring memang kayak sakit gitu kan. Baring pakai saku bantal. Ada air mata, menangis atau bagaimana, sedih atau bagaimana dari Ricky Rizal keterangannya? Iya, karena dia cuma melongok di situ, jadi nggak tahu persis ya. Tapi yang jelas kan ya pasti terbawa dari omongan Susi, menangis gitu kan. Tentunya pada saat itu Janur tidak pasti ada perasaan ada apa kejadian. Tapi di dalam dan di RR tidak bertanya lagi karena diminta ibu Joshua-nya di mana. Sedikit lagi. Iya, silakan. Jadi saya tanya, selama kalian di sana ada tak sesuatu hal yang janggal? Pak Herman, karena durasi kita terbatas, jadi tidak tahu ya soal dugaan pelecehan seksual Ricky Rizal ya? Singkat saja. Ya, tidak tahu. Baik, tidak tahu. Siapa yang berbohong tentang kejadian isu pelecehan seksual di rumah Magelang lambat laun mulai menemukan titik terang. Rupanya di rumah Magelang tidak terjadi apa-apa alias tidak ada pelecehan. Hal itu diungkap terdakwa Bribka Ricky Rizal saat memberi kesaksian di persidangan. Ketika itu Ricky Rizal melalui kuasa hukumnya Erman Umar menceritakan awal kejadian dirinya tiba di rumah Magelang. Erman Umar mengatakan sebelum pembunuhan Brigadir J di Duren 3 ada rentetan peristiwa di rumah Magelang. Saat itu yang dilihat Ricky Rizal atau Bribka RR bukan pelecehan, melainkan pembantu rumah tangga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menangis. Bribka RR juga mengetahui jika terdakwa Kuat Ma'ruf dan mendiang Brigadir J adu mulut. Saat kejadian cekcok tersebut, Bribka RR melihat Kuat Ma'ruf sudah membawa pisau. Melihat itu, Bribka RR melakukan sejumlah antisipasi, termasuk mengamankan 2 senjata milik mendiang Brigadir J. Bribka RR juga mengatakan jika tidak ada pelecehan seksual di rumah Magelang seperti diakui Putri Chandrawati. Pengakuan dan kesaksian Bribka RR soal tidak adanya pelecehan seksual berasal dari keterangan mendiang Brigadir J yang ketika itu dimintai keterangan oleh Ricky Rizal. Saat itu Bribka RR menghampiri mendiang Brigadir J yang baru keluar dari kamar Putri Chandrawati. Mendiang Brigadir J menjawab tidak terjadi apa-apa ketika ditanya Bribka RR.
Pernyataan mendiam Brigadir J ini kemudian jadi keterangan Bribka RR saat memberi kesaksian. Peristiwa yang terjadi di Magelang dikatakan Bribka RR justru bukan pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J, melainkan Kuat Ma'ruf membawa pisau dan sedang cekcok dengan Brigadir J. Dikutip dari akun TikTok @aimanwijaksono official pada Kamis 10 November, kuasa hukum Ricky Rizal, Erman Umar membeberkan kronologinya. Ketika itu dikatakan Erman Umar, kliennya tiba di rumah Magelang akan tetapi tidak ada siapa-siapa. Saat itu juga Bribka RR langsung naik ke lantai atas dan bertemu dengan Kuat Ma'ruf. Bribka RR juga melihat Susi sedang menangis. Kemudian Bribka RR menanyakan kepada Kuat tentang apa yang terjadi. Ada kejadian apa Om Kuat? Kata Erman menirukan pertanyaan Bribka RR. Tadi ada kejadian Yosua, Brigadir J turun naik, kan saya tegur. Kata Erman menirukan jawaban Kuat Ma'ruf saat ditanya Bribka RR. Saya tanya ada apa? Kata Erman menirukan pertanyaan Bribka RR lagi. Dia Brigadir J menghindar, lari ke bawah terus kemudian dia balik lagi, agak memaksa mau masuk ke kamar ibu. Ujar Erman menirukan keterangan Kuat Ma'ruf pada Bribka RR. Ricky juga melihat bahwa sopir Ferdy Sambo itu sedang memegang sebuah pisau. Dari sana, Kuat Ma'ruf meminta Bribka RR pergi ke atas menemui Putri Chandrawati di kamarnya. Di sana, Bribka RR bergegas masuk ke kamar Putri Chandrawati untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Saat itu, Bribka RR mendengar istri Ferdy Sambo justru malah menanyakan keberadaan Brigadir J. Setelah itu, Bribka RR turun ke bawah dan menemui Brigadir J. Saat itu, Bribka RR menanyakan apa yang terjadi antara Brigadir J dan Kuat Ma'ruf. Brigadir J menjawab jika Kuat Ma'ruf marah-marah tanpa alasan yang jelas. Iya bang, Pak Kuat, kenapa kok marah-marah sama saya? Kata Erman menirukan jawaban dari Brigadir J. Setelah itu Bribka RR mengajak Brigadir J naik ke atas menuju kamar Putri Chandrawati. Bribka RR melihat Brigadir J masuk kamar dan selama kurang lebih 15 menit berbicara bersama Putri. Kemudian setelah itu Bribka RR bertanya pada Brigadir J ada apa yang sebenarnya terjadi. Di sana Bribka RR mendapat jawaban dari Brigadir J jika tidak ada apa-apa. Bribka RR melihat gestur tubuh Brigadir J sangat tenang ketika ditanya soal ada apa antara dirinya dengan istri Ferdy Sambo. Bukan itu saja, Erman Umar juga mengatakan Bribka Ricky Rizal tidak melihat adanya tindakan pelecehan saat Putri dan Yosua berbicara di dalam kamar.